Gue kasih tau malu ya. Bener nih, apa yang gue pikirin. Si Dongo itu ternyata siluman babi ngefet. Kau pikir aku ini sudi kasih pinjam uang sama kau? Bilang sama mama kau yang sok moralis ya, dan bapak kau yang galak, aku tidak sudi lagi kasih pinjam uang sama kau. Tak usah ya. Tapi kan Yoyo kan perlu uang buat bayar listrik. Hentikan semua omong kosong kalian. Sekarang kalian pergi dari sini. Ayo pergi! Pak Ade, jangan mentang kita tamu di mari ya, main seenaknya ngusir. Ingat ya, kita nggak bakal tinggal diam, sebelum si Dongo alias siluman babi ngefet kita tangkap ya. Hei, bandit kampung! Kamu ingat ya, kalau terbukti anak saya tidak bersalah, kamu yang akan saya gantung. Gila lo, gimana gue bisa tenang tau gak lo? Kesabaran gue itu udah habis ngadepin anak tolol itu, tau? Hah? Viola hilang gara-gara dia. Sekarang dia mau ngerebut Diva dari gue. Hah? Berkali-kali gue mampusin tuh anak. Nggak bisa-bisa juga. Yoyo Bude. Ada apa dengan Yoyo? Yoyo lagi dikepung warga. Saya berani taruhkan nyawa saya demi anak saya. Dan kalau kalian merasa benar, sekarang bunuh saya. Bunuh! Cepat bunuh! Berani kan mau. Saya tantang kalian untuk membuktikan fitnah itu. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Sini kamu! Apa tidak ada cara lain untuk menghukum Yoyo? Penjara tidak akan menyelesaikan masalah. Penyelesaian apa lagi yang kamu harapkan, Lasri? Penyelesaian apa lagi? Semua bentuk hukuman sudah saya berikan. Tapi memang dasar ini anak bandel dan otaknya sudah bebal. Tidak ada alasan untuk mengirim Yoyo ke penjara, Pak. Yoyo tidak melakukan kejahatan. Iya Pak, kan yang masuk penjara kan orang-orang yang salah. Yoyo kan nggak salah ya Bu ya. Bapak kayak polisi aja. Assalamualaikum. Anak itik pasang susuk perempuan cantik mau masuk, bukain dong. Diam kamu, jangan banyak ngomong kamu. Kesalahan kamu sudah menumpuk, sudah tidak bisa dihitung lagi. Sekarang kamu ikuti saja apa kata Bapak. Ayo. Sini. Tolong jangan, Pak. Jangan. Cepat. Kalau Yoyo pergi, saya juga mau ikut pergi. Silakan saja. Tidak akan ada yang melarang kamu pergi. Kenapa tidak sekalian saja kamu beresin baju-baju kamu? Tapi ingat, jangan harap saya akan mau menerima kamu kembali lagi ke sini. Ayo sini kamu. Pak, tolong, Pak. Tidak ada gunanya mengirim Yoyo ke penjara. Jelas ada gunanya. Setidaknya kita akan terbebas dari penderitaan dan tidak akan susah lagi memikirkan pembayaran listrik
Dan sekarang ini, tunggakan listrik siapa yang akan bayar? Siapa? Ayo sini kamu. Yo. Ya. Siapa lagi? Mau apa kamu? Ih, aidu. Pak Ade kumis gede. Ngapain sih jahat amat sama anak sendiri? Masa cuma gara-gara listrik aja anak mau dimasukin ke penjara? Ih, jahat. Kurang ajar kamu ya. Dasar manusia nggak jelas. Jangan ikut campur urusan orang. Urus saja diri kamu sendiri. Sekarang pergi kamu. Ayo pergi sana. Sana kamu. Aduh, Pak Ade jahara. Rusak dong makeup cantik Tince. Jahat banget sih. Ingat Pak Ade, Tince tidak akan tinggal diam. Kejahatan bukan terjadi karena niat sang pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Tince akan bawa pasukan ninja untuk ngelarang Yoyo pergi ke penjara. Ayo panggil sana pasukan kamu. Bawa sini. Kurang ajar. Pergi. Kita mau kemana ini sekarang, Div? Tenang. Sekarang kita ke rumah aku aja. Tempat yang paling aman buat kita sembunyi dari Sandy. Jangan, Div. Sandy harus cepet-cepet pulang. Saya harus bilang sama Bude kalau ngelarang Yoyo keluar rumah. Tadi Sandy bilang katanya dia mau nyeret Yoyo karena dia udah berhasil ngejadiin Sandy umpan. Aduh, saya takut nanti Yoyo tuh diculik lagi sama si Sandy. Nggak bisa. Kan aku udah nyelamatin kamu. Sekarang giliran kamu ngomong sama aku. Kamu harus menceritakan sama aku apa hubungan antara Yoyo, Sandy, dan seorang cewek bernama Viola. Kalau nggak salah namanya Viola kan? Iya. Sandy nelfon. Hah, Sandy? Aduh. Div, angkat dong. Ngapain sih lu nggak diangkat-angkat? Come on. Angkat. Wah, brengsek. Gila. Dari pagi gue udah telepon dia nggak diangkat-angkat lagi. Ngapain sih tuh orang? Awas, Matt. Bos, saya temukan ini di gudang, Bos. Nemuin apa lo? Kalung. Diva. Ayo ikut gua. Ayo, lama amat sih. Belnya bunyi. Duh, Karyo keburu pergi jauh lagi. Dasar bencong lo. Ngapain sih mejeng tengah jalan lo? Depan sekolahan lagi lo. Lo mau ngapain Lo mau sekolah lagi? Aduh, kagak punya otak lo lu tuh kalau ibarat kambing, ibaratnya kambing bandot, kalau enggak kambing majir, mandul. Lagian otak lu mana nyampe, Baran tak keron-keron, sembarangan kalau ngomong. Apa? Gini gue juga dulu pernah jadi juara kelas STM kedokteran. Kalau bukan karena faktor uang, gue udah jadi dokter saraf, tau gak lo? Apa kagak salah denger gue? Dasar muka gile. Lu tuh kagak bakal bisa jadi dokter, paling sarapnya iye. Pantesan aja lu begaul masih sama-sama gilenya. Aduh, kacau deh orang-orang kampung mari. Nggak si bencong, nggak si sama-sama orang gila. Kemarin sarap lagi. Ayo, lama banget sih nggak bel-bel. Aduh, oleh kemana sih? Nah itu, udah pada balik. Oleh jadi mas. Aduh, Tante Tinja, tumben-tumbenan nih ke sekolahan. Ada apaan? Kayak serigala aja, yang gua tahu serigala tuh malam bukan siang. Si Yoyo tem. Apa Yoyo? Si Yoyo mau diusir lagi sama Pade dari rumah. Diusir? Pade stres. Udah gitu terus si Yoyo mau dikirim ke penjara anak-anak nakal. Dikirim ke penjara anak-anak?
Ini bulu ketek apa wig? Jagoan, tidur di rumah, jangan di sini. Nonton layar tancap lo. Kurang ajar lo, betul-betul. Oke gila lo, lewat depan yang tua bukan assalamualaikum lo, kagak ada hormatnya lo. Terus Blacky udah nongol lagi tuh. Pasti neneknya udah nggak tahan tuh sama dia, makanya dibalikin lagi kemari. Ada apa ya? Wah pasti ada nggak beres nih. Pasti mau ke rumah si Dok. Gua kasih tau orang kampung biar si Dok tangkep. Kalau dia ditangkep kan kagak ada gangguin gue lagi. Bisa kawin gue sama Lela ya Habibi. Mana tuh? Apa lagi nih ya? Pak, tidak biasanya motor Bapak seperti itu. Mungkin Bapak memang tidak diizinkan untuk membawa Yoyo. Diam kamu, Lasri. Apa kamu mau saya usir sekalian? Ayo cepat naik. Nggak mau ya, nggak mau. Naik. Cepat. Pak, Cepat naik. Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Tolong jangan pergi. Jangan bawa Yoyo. Tolong jangan perlakukan saya seperti ini, Pak. Saya juga mengandungnya. Lasri. Saya juga berhak menentukan mana yang baik dan yang buruk di keluarga kita. Ingat, kamu ini istri saya. Dan kamu wajib menghargai keputusan saya. Kecuali kalau kamu mau berdosa sama suami kamu. Ayo sana. Sana! Oh, ibu ya, Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Udah deh, udah kagak salah lagi. Pasti si Dok ilmu hitam. Kalau kagak, gimana bisa hilang waktu kita tangkap semalam? Ya nggak? Betul itu, betul kan? Betul. Tapi kita nggak pernah bisa ngebuktiin bang kalau dia itu benar-benar babi ngepet. Dasar bodoh lo. Emang gitu caranya. Dia tunggu suasana tenang dulu. Abis itu dia bereaksi kembali ya. Sekarang gue tanya sama lo pade masih mau kehilangan duit lo? Sedikit demi sedikit, atau enggak kayak nih tante-tante sampai jutaan, mau lo? Bah, aku juga tidak mau. Aku di sini paling rugi. Sudah hilang 1 jutaan. Pokoknya kalau si blok itu muncul di depan hidungku, akan ku cincang dia habis-habisan. Biar uangku kembali dulu. Lu semua pada setuju kan? Kalau kita tangkap si Dok, setuju nggak? Setuju. Apa lu setuju? Muka lu muka miskin, kagak mungkin kehilangan jutaan. Paling recehan. Lu yang recehan, jagain nih motor gue ya. Yang lain kita tangkap si Dok, kita gantong lah dapat. Ayo, semuanya. Hitam Jack, ngapain kamu di sini? Ngapain kalian di sini? Mau ditabrak? Apa yang mau kalian lakukan? Mau cari perhatian? Iya. Terserah Pak Ade deh, mau cari perhatian, mau cari duit, mau cari apa terserah deh. Yang penting sekarang Yoyo nggak boleh lewat, ya. Kalau Pak Ade mau lewat, lindes kita dulu biar gepeng. Anak kurang ajar, dasar anak-anak sinting kalian. Ayo bangun, bangun. Saya mau lewat ini. Tenang, Pak De. Pak De boleh lewat, asalkan Yoyo jangan dibawa pergi dari kampung ini. Betul. Iya, Pak De. Kamu dengar ya, kamu jangan sok jadi pahlawan. Kalian ini sama saja bengalnya dengan selemot ini. Tahu nggak? Pak De, sebentar lagi kan bulan Ramadan. Jangan baul-baul mulu, marah-marah aja nih. Ntar puasa batal loh. Bener, Pak De. Diam kamu jelek. Kamu bisanya cuma ngoceh. Kalau saya susah, kamu bisa bantu. Sekarang listrik di rumah saya mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Tenang, Pak De, tenang. Dengerin dulu penjelasan dari Ole. Iya gak? Pak De inget gak? Waktu itu kan Pak De sempat ngusir si Yoyo. Waktu itu Yoyo ikut lomba panco, Pak De. Terus dia menang. Ya, Yoyonya kabur. Dicariin gak ketemu. Panitianya ke Jawa dulu deh. Bener, Pak De. Tapi panitianya sekarang udah pada balik kok, Pak De. Iya, Pak De. Jadi hadiahnya udah bisa diambil. Masih inget kan, Yo? Iya, ya ingat. Waktu itu kan ini uangnya buat bayar utang Tante Samora, tapi yang nggak ada, terus Kak Viola ada yang bayarin.
5 JT. Bayangin Pak De, 5 juta bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bayar ini, bisa bayar itu. Kalau Pak De mau kawin lagi juga bisa. Diam kamu, jangan banyak ngomong ya. Kamu kira kamu bisa membohongi saya sebagai orang tua? Ha? Saya nggak percaya. Jangankan bantu ibunya, membantu dirinya sendiri saja dia belum mampu. Ngerti nggak kamu? Sekarang pergi. Yuk kita kabur. Ayo. Sekarang pergi. Ayo cepat. Yoyo. Minggir. Ale, kita mau kemana sih? Udah deh, Yo. Lu diem aja di sini. Kita nungguin Tante Tinja. Lu mau ditangkap, dimasukin penjara anak-anak nakal? Hah? Abis itu kita ke panitia Panco, kita ambil hadiahnya. Sini lo. Ale, kabaran manggil Yoyo. Dia itu bukan manggil lu, tapi dia mau nangkap kita. Kamu! Kurang ajar. Minggir. Saya mau ngejar Yoyo, nanti dia keburu jauh. Aduh Pak De, jangan marah-marah melulu. Tambah darah tinggi loh ya. Siapa kalau darah tinggi yang masuk rumah sakit yang ngurusin siapa? Ya, tenang. Tang ting ting tang ting. Tenang ya. Ting ting. Manusia sinting kamu. Aduh. Biru deh badan Tinja. Iya. Dasar Pak De kumis gede. Nubruk lu ntar. Gue ada feeling kayaknya si Sandy deket-deket sini deh. Yuk kita masuk ayo. Diva, sini lo, masuk mobil gua, cepetan. Lela, sini kamu. Kalau nggak aku bikin susah kamu ya. Kamu tuh apa-apaan sih? Diva, aku nggak ada urusan sama kamu. Aku ada urusan sama itu cewek kampung. Dengar ya. Aku tuh berhak untuk ikut campur karena kamu sudah melibatkan aku dalam masa lalu kamu. Persoalan masa lalu? Iya. Kamu itu manusia munafik. Kamu pura-pura untuk melindungi aku. Padahal kamu melibatkan aku dan menggunakan aku sebagai alat kamu untuk balas dendam sama Yoyo. Iya kan? Betul. Kamu tuh benci banget sama Yoyo karena Yoyo sudah merebut pacar kamu yang namanya Viola. Cewek Udik, ngomong apa aja lu sama dia? Hah? Lama-lama gue bantai juga lu ya. Kamu sakit, Sen. Kamu gila. Kamu tuh maniak. Aku tuh gak mau lagi hubungan sama kamu, ngerti? Terus. Diva! Diva! Dek, keluar Diva! Diva! Ini jangan main keroyokan begini ya. Diva, ayo keluar! Sinyo, maaf Sinyo. Jaja ini bisa main keras ya. Kalau caranya begini. Ini udah wilayah Jaja nih di sini. Botak, dengerin ya. Kebanyakan bacot lu ya. Biasa aja, Bos. Tenang. Curut ini jatah gua. Lu diam aja. Rasain lu. Diva, buka deh. Diva, tolong. Polres Jakarta Timur. Ya, saya mau melaporkan ada kejahatan di rumah. Awas ya, kalau kamu berani melangkah selangkah aja, saya akan bilang alamat saya sama polisi dan mereka akan langsung datang untuk menangkap kamu dan kamu akan langsung dibawa ke penjara. Oke. Sekarang lu berhasil ngancam gua. Tapi ingat, gua nggak bakal tinggal diem ya. Dan lu harus bayar apa yang lu udah lakuin. Dan lu, perempuan kampung, salam buat si lemot itu ya. Bilang, yang namanya Sandy nggak bakal berhenti sebelum dia masuk ke liang kubur. Tahu lu? Kutil, ngaku aja deh lo, di mana lo sembunyi si ayo ngaku nggak lo? Gua kebukin juga lo, Ayo gimana dia? Lu kan udah kong kali kong sama dia, liatin aja tuh badannya tuh, sama kayak babi ngefet, hitam semua ya. Ngaku lo, gua kebukin juga lo. Dengar ya anak-anak bangau, kalau kalian tidak mau kasih tahu,
akan kuhukum kalian sama seperti sebelum kau. Hah? Hah? Ayo. Sudah. Kalian tidak bisa memaksa anak-anak ini untuk bicara. Yang mereka lakukan hanya untuk melindungi Yoyo. Karena dia tahu Yoyo itu tidak bersalah. Jelas saja melindungi. Karena anak sendiri. Biar salah, pasti dibela. Betul kan? Betul. Seharusnya kalian itu malu sama anak-anak ini. Mereka masih kecil. Tapi hatinya lebih peka. Mereka bisa melihat dengan mata hati. Sementara kalian, nurani kalian sudah tertutup oleh kebencian, fitnah. Bude, udah deh. Bude nggak usah icam, alias kecampur. Ini semua udah jadi urusan warga, ya. Kita harus kasih pelajaran buat yang berguru ilmu hitam, Tuh kayak si Black itu, Tiem. Dia harus diadilin, ya nggak? Ya. Masya Allah, Baron. Sebentar lagi bulan suci akan datang. Apa kamu mau menyambut Ramadan dengan kemarahan seperti ini? Bude, suci itu bulannya ya. Yang namanya babi ngefet haram ya. Gini-gini juga saya ngaji dulu kecilnya. Mana ada babi ngepet yang suci, Bang? Tuh. Apa tuh? Aduh, suara meleduk. Kita lihat yuk. Jangan babi ngefet lagi. Ayo. Bude, suara senapan. Jangan-jangan. Dari belah mari nih. Jangan-jangan ini sarang persembunyiannya dia, Kita dobrak aja. Dobrak, iya, Bang. Dobrak nggak ya? Dobrak aja. Dobrak. Tuh kan gua kata juga apa tuh? Lagi jongkok tuh. Angkut. Ayo, bawa kemari. Bawa keluar. Taruh sini. Kalau belah mari ya. Ayo. Sini. Duduk lo. Gua introgasi dulu lo. Biasanya gua suka introgasi di kantor pelokis. Lu ngapain jongkok-jongkok di situ lo, Lu mau berubah jadi babi ngefet kan? Ngaku lo. Ini hari keberuntungan kita, Untung dia belum berubah jadi babi, ya. Kalau dia udah berubah, haram megangnya, udah, gebukin Dirin, gebukin. Entu sarangnya, bakar aja biar kagak jadi cacar penyakit, bakar. Bakar. Ayo, kita hajar dia. Hajar, gebukin. Ya terus. Hajar. Kalian tidak boleh semena-mena. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Bude, udah, nggak usah dibelain. Kita udah punya barang bukti, ya? Ya. Yang mana? Bakar. Ayo bakar. Terus bakar. Apaan tuh, Bang? Kacau. Cari aman. Babi. Ini babi hutan pertama yang berhasil kita tangkap. Babi. Masih ada 3 ekor lagi yang berkeliaran di hutan ini. Babi-babi itu berbahaya karena sudah berani keluar masuk kampung, terutama malam hari. Ingat itu. Oh, hele. Jadi itu babi hutan, Pak, bukannya babi ngepet. Ini cuma babi, kagak pakai ngefet. Babi ngepet itu cuma ada dalam cerita dari mulut ke mulut. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuktikan kebenarannya. Ternyata bukan babi ngifit. Maaf, kami harus melanjutkan perburuan. Permisi. Iya. Gila itu orang berdua. Tau-tauan soal babi. Jangan-jangan masih saudara kali ya. Ini baru nih gara-gara nih. Apaan lu pernah ngeliatin gue lo? Lu kan yang bikin provokasi. Nah, kalau gitu sekarang tangkap si Baron. Kan lu yang sebar isu, gua cuma ngompor-ngomporin doang. Yo, kita pulang saja, Nak. Bu, babinya kasihan. Obatin ya. Sudah, Nak. Kita pulang ya. Yuk pulang yuk semua. Iya, yuk. Jangan dikata-kata sama kembar lagi. Aduh. Nyak babe, aduh ajab banget deh hidup gue nih. Aduh, gue kan lagi sakit nih. Aduh. Makanya jangan suka fitnah.
nih digantung semalaman nih. Udah kedinginan banget gue. Perabotan gue udah mengkerut nih. Bukain dong. Aduh, kritikan lagi lo, kurang ajar lo. Rasain lo. Kabarnya nggak pakai baju, ntar masuk angin lo. Kritikin ya. Lo lihat deh, pembalasan lebih kejam daripada nih. Aduh, bukain dong. Tinggalin, biar dikerubutin sama janda. Kurang ajar lo. Aduh, Nya. Aduh, ajab deh Baron nih, Nya. Aduh, tolong. Permisi, Bu. Ada apa ya, Pak? Begini, Bu. Ini uang yang berhak diterima oleh Yoyo, hadiah Panco tempo hari. Karena kesibukan kami, baru kali ini kami bisa mengantarkannya. Uang? 5 juta. Bude. Iya, Bude. Itu uang haknya Yoyo kok, uang halal. Yo, benarkah semua ini? Iya, Bu. Uangnya semuanya buat ibu kok, sama bayar listrik, sama bayar cicilan motor bapak. Alhamdulillah. Kamu memang anak baik, nak. Nanti ibu akan bilang sama bapakmu kalau anaknya sudah bisa cari uang. Bapak pasti bangga. Betul, Bu. Bapak pasti bangga. Makan nih. Bu, saya pamit. Ya, mari. Terima kasih. Wah, Yoyo jadi orang kaya nih. Ayo jajanin dong. Donat. Minta aja sama ibu, kan uangnya buat ibu. Bude, jadi tinja jadi dong. Yuk masuk dulu yuk. Itu Pak dia, ada nakalnya. Ayo cepat Pak, tangkap dia. Tangkap, bawa dia. Pak, apa-apaan ini? Kenapa Yoyo ditangkap? Ayo Pak, cepat seret dia ke mobil. Sebelum dia kabur. Sudah terlalu sering dia bikin masalah, Pak. Ibu, Yoyo mau dibawa kemana? Pak De, Yoyo mau dibawa kemana? Berani bawa Yoyo, lengkahin dulu mayat tinja. Yo, jangan pergi yo. Apa yang kalian lakukan? Pak, Yoyo mau dibawa kemana? Lepaskan anak saya, lepaskan! Anak ibu saya amankan. Serahkan pada kami. Kami akan mendidiknya supaya tidak menyusahkan keluarga dan lingkungannya. Menyusahkan? Menyusahkan apa? Menyusahkan siapa? Kalian tidak mengenal anak saya. Saya tidak izinkan kalian membawa Yoyo. Saya tidak izinkan. Jangan pedulikan omongan istri saya, Pak. Dia ini tidak benar. Ayo cepat bawa dia ke mobil. Cepat! Bawa, Pak, cepat! Bapak tega. Bapak tega. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Kabaran tolongin ya, Yoyo nggak mau pergi. Lontong, kakak jual lontong di mari. Ditangkap juga sih. Aduh, akhirnya tersingkir juga dia dari kampung nih. Kenapa lo, ha? Kakak diajak holiday? Syukurin. Ya Tuhan, semoga si lamaan dikit Tuhan ya di gapnya, terus jangan dibalik-balikin kemari. Lihat aja tuh Tuhan ya, sama babenya aja kagak dipiara. Jangan dibalikin kemari lagi Tuhan ya. Dasar banget tak keren-keren, lu nyumpain si Yoyo. Siapa yang nyumpain dia? Lo kagak tahu, kagak lihat, ha? Gua lagi doain dia. Semoga dikabulin doa gue. Bener-bener tidak punya peri kemanusiaan, peri keadilan.
berarakan ini. Aduh. Kurang ajar lu. Nih berarakan di belakang orang nih. Rasain lo. Ha, telan tuh minyak. Pak, minyaknya tumpah, Pak. Bang, minyaknya jatuh. Bapak kamu mau marot? Enggak, Kamu tumpahin begini. Bukan saya, Bang. No, banjir no. Nggak bisa, harus ganti. Ya, Kalau nggak elah. ganti, gua bilang ke warga biar digantung kayak kemarin kamu. Jangan. Aduh, iya. Lu jangan main laporan dong. Aduh, baju lu ngikut-ngikutin gue. Iya. Aduh, kacau deh nih. Gua lagi yang ketumpuan nih. Setan tuh orang. Diva! Kamu ngapain kesini lagi? Emangnya kenapa? Gue kesini mau ngomong sama lu, nggak boleh? Aku tuh nggak mau hubungan sama orang sakit kayak kamu lagi. Alah, nggak usah munafik deh. Lu juga sakit sama kayak gue, iya kan? Sekarang gini, lu nggak usah pura-pura jadi orang baik, tau nggak? Kayak gue nggak tahu aja lu siapa. Hah? Lu cewek sombong, tau nggak? Cewek angkuh, suka pesta-pesta, iya kan? Kalau gue sombong, kalau gue angkuh, kalau gue suka pesta, emang kenapa? Rugiin lo? Enggak kan? Sekarang gue minta lo lepasin tangan gue. Gue nggak bakal ngelepasin tangan lu sebelum lu buat janji sama gue dulu. Lu biar bisa jalan sama gue. Apa? Jalan sama lo? Lo sadar dong. Mana ada cewek normal yang mau jalan sama lo? Mendingan sekarang lo pulang, lo simpen mimpi lo buat cewek gila lo yang lain. Sekarang gue minta lo lepasin tangan gue. Lepasin! Sialan nih cewek. Mesti gue kasih pelajaran. Lihat aja ntar. Sandy, kamu kok bisa masuk ke kamar aku? Kenapa emangnya? Kaget? Ini belum seberapa apa yang gue lakuin nanti. Kamu ngancem aku ya? Kamu pikir aku takut sama kamu? Awas ya, kalau kamu berani macem-macem, aku gak akan segan-segan untuk lapor polisi. Laporin aja, silakan. Hah? Aku juga bisa bilang kalau aku kesini diundang secara pribadi. Iya kan? Paling kamu juga dianggap salah karena kamu udah ngizinin cowok datang ke kamar ini. Kamu tuh betul-betul gila. Sinting gak waras. Aku tuh nyesel pernah kenal sama kamu. Lama-lama juga aku bisa ikut gila kalau dekat-dekat kamu terus. Sekarang kamu keluar ya, atau aku akan teriak. Aku akan teriak kencang-kencang supaya semua orang dengar dan kamu akan digebukin. Cepetan keluar. Lu gak perlu histeris kayak gitu dong. Hah? Gue masih waras untuk bikin yang aneh-aneh kok. Hah? Kecuali lu gak bisa diajak kompromi. Kompromi apa? Keluar, cepet keluar. Dengerin ya. Gue pernah gagal sama seorang cewek. Dan gue gak mau yang terjadi yang kedua kalinya. Makanya itu gue gak bakal ngelepasin lu sebelum lu jadi milik gue. Ngerti? Keluar! Keluar nggak? Cepetan! Brengsek. Ya. Sekarang bersiap. Barisan yang rapi, jaga jarak. Diam kamu situ. Nama, sebutin nama. Siapa namamu? Nama aku Satrio. Teman-temanku manggil aku Yoyo. Ibu Yoyo kasih nama Satrio supaya Yoyo bisa jadi Satria. Tambah lagi satu orang gokil di sini. Banyak yang pil koplo kali. Diam. Siapa suruh bercanda, ha? Jangan main-main dengan saya. Saya ini bukan orang tua kamu yang bisa kamu kerjain. Jelas?
Yoyo nggak kurang ajar. Orang kata Ibu Yoyo kan, anak kan harus berbakti sama orang tua supaya bisa masuk surga. Soalnya kan orang tua harus dihormati. Mentang-mentang mau bulan puasa, ada ustadz nih masuk panti. Dengar, saya sudah bosan menghadapi orang-orang seperti kamu. Pembohong, penipu, dan kamu jangan berpura-pura di depan saya. Jangan bersandiwara. Jangan berharap kamu bisa keluar dari sini. Ingat, tempat ini akan menjadi neraka untuk kamu. Untuk orang pembangkang seperti kamu. Mengerti? Ya ngerti, Kak. Sekarang push up. Saya perintahkan push up 50 kali. Ya juga push up. Iya, semuanya. Mulai hitungan pertama. Mulai. 1, 2, 12, 30. Parat banget nih anak. Ntar malam kita mesti kasih dia pelajaran. Dia tahu rasa dia. Bikin pinggang pegel. Istirahat dulu ya. Yoyo haus. Tidak ada istirahat sampai nanti malam. Karena kalian bercanda, push up ditambah 50 kali lagi. Capek dah. Ayo. Resek nih anak. Gara-gara dia, kuman kita doublein lagi. Anak baru. Gara-gara lo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Lasri, apa yang mau kamu lakukan? Hah? Kamu mau pergi? Iya, mau pergi. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, Pak. Aku mau menyusul Yoyo. Aku takut terjadi apa-apa pada Yoyo. Oh, jadi kamu mau menantang saya? Rupanya kamu mulai berani ya? Ingat, Lasri. Sebagai suami, saya punya hak atas diri kamu. Termasuk hak untuk melarang kamu pergi dari sini. Kenapa Bapak selalu bicara soal hak? Lalu bagaimana dengan aku, Pak? Bukankah sebagai seorang istri juga aku punya hak? Termasuk untuk menjaga dan melindungi anak yang sudah aku lahirkan. Tapi anak yang bagaimana dulu? Anak yang seperti apa? Kamu boleh protes kalau anak itu pintar, berpendidikan, dan punya masa depan. Tapi dia apa? Anak itu bodoh, lemot, lemah otak. Tidak ada alasan kita mempertahankan dia. Aku harus terima dan hargai pendapat Bapak. Walaupun itu terdengarnya sangat menyakitkan. Apa kamu bilang? Sakit? Bicara soal sakit, Lasri, saya yang lebih dulu merasa sakit. Begitu si Yoyo lahir ke dunia, disitulah sebenarnya jarum jam kehidupan saya terhenti. Kamu telah melahirkan anak seumur-umur akan menjadi benalu dalam hidup kita. Dia tidak bedanya seperti sampah masyarakat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bapak belum sadar juga? Kalau Bapak menganggap Yoyo itu tidak berguna, saya terima, Pak. Tapi baik atau buruk, sehat atau cacat, anak adalah anugerah yang harus selalu kita syukuri. Menzalimi anak sama dengan menzalimi Allah, Pak. Hei, Lasri! 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 Pintar sekali kamu bicara ya.
Lalu bagaimana dengan diri kamu sendiri? Sebagai seorang istri, kamu wajib mematuhi suami kamu. Mau ke surga, hayu. Mau ke neraka, hayu. Kecuali kalau kamu sudah siap. Siap. Siap apa? Siap untuk mengakhiri perkawinan kita. Maksud Bapak? Cerai. Kata Ibu Yoyo kan, anak kan harus berbakti sama orang tua supaya bisa masuk surga. Soalnya kan orang tua harus dihormati.